Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Cece Christian Titinihada dari Teknik Perminyakan kelas D dengan NIM 23011125. Sekarang saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Cece Christian Titinihada dari Teknik Perminyakan kelas D dengan NIM 23011125. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil praktikum oselasi pegas dengan kode F2. Oselasi pegas adalah gerakan bolak-balik yang terjadi pada sebuah benda yang tergantung pada pegas. Praktikum oselasi pegas bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat gerakan bolak-balik yang terjadi pada sebuah benda yang tergantung pada pegas. Beberapa tujuan praktikum oselasi pegas antara lain menentukan besaran konstanta gaya sistem pegas, menentukan besaran percepatan gravitasi bumi dengan sistem pegas, dan menentukan besaran gerak harmonik. Latar belakang dari materi ini ialah oselasi pegas adalah gerakan bolak-balik yang terjadi pada sebuah benda yang tergantung pada pegas. Oselasi pegas dapat terjadi pada benda yang digantungkan pada pegas atau pada benda yang ditarik oleh pegas. Oselasi pegas memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam sistem suspensi mobil, sistem pengukuran massa, dan dalam alat musik. Tujuan dari praktikum ini ialah menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani, dan menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Adapun permasalahannya, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani, dan bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Kita masuk dalam hukum oselasi pegas. Hukum oselasi pegas adalah gerak satu benda yang berulang seperti maju mundur di atas bawah dengan melewati lintasan yang sama dan akan kembali ke posisi kesetimbangannya, yaitu posisi awal, setelah menempuh selang waktu tertentu. Benda yang berada dalam posisi setimbang memiliki total gaya 0. Gerak harmonik disebabkan oleh adanya gaya restorsi, seperti gerak yang terjadi pada pegas atau bandul yang akan menarik benda ke posisi kesetimbangannya jika benda dijauhkan dari posisi awal atau posisi kesetimbangan. Gerak oselasi adalah salah satu kajian fisika yang sangat banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oselasi tidak hanya terjadi pada sistem fisik, tapi juga pada sistem biologi dan bahkan dalam masyarakat. Oselasi terbagi menjadi dua, oselasi harmonis sederhana dan oselasi harmonis kompleks. Dalam oselasi harmonis sederhana, terdapat gerak harmonis sederhana. Untuk istilah dalam hasil pengukuran kelistrikan, oselasi dapat disebut flicker atau gangguan yang mengubah bentuk gelombang menjadi rusak atau cacat. Berikut adalah rumus dari oselasi pegas dan merupakan gambar dari sistem massa pegas. Kita masuk dalam flowcard. Yang pertama, saat kita mulai, yaitu kita membuka link, kemudian kita mengklik lab sesuai yang ditunjukkan pada gambar, menembakkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Pilih displacement natural lake, kemudian berikan dedaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung sedikit ke bawah dan lepaskan. Catat waktu yang diperlukan untuk getaran petunjuk amplitudo, kemudian selesai. Prosedur kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama kita membuka link, kemudian klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar, berikan dedaman pada pegas atau atur skala konstanta pegas. Pilih slow and displacement natural lake seperti yang ada di gambar. Kemudian untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas, atur variasi massa sesuai instruksi, atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. Yang keenam, gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang ketujuh, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran.
Kemudian kita masuk dalam perhitungan. Perhitungan ialah hasil dari kemudian kita masuk dalam perhitungan. Di sini ada regresi linier, spring konstan 3 dari hasil data 1 beserta cara penyelesaiannya. Kemudian ada regresi linier spring konstan 4 dari data 2 beserta cara penyelesaiannya dan beserta rumus-rumusnya. Nah, berdasarkan hasil praktikum dapat kita ketahui faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas diantaranya adalah massa beban yang diberikan semakin besar, maka semakin kecil konstanta pegas. Kita juga dapat mengetahui massa beban berpengaruh terhadap periode semakin besar massa beban yang diberikan pada pegas, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran sehingga periode semakin besar. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah, dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara pegas dengan periode isolasi pegas, yaitu semakin besar periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang dapat, dan juga semakin besar massa pada pegas. Maka, semakin besar periode yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Sarannya ialah usahakan menggunakan metode slow agar mendapatkan hasil yang efektif. Jangan terburu-buru dalam mengambil data, teliti dalam melakukan perhitungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.